Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Ramadan, NPM 2150200035. Saya di sini akan menjelaskan tentang pedagogik dari sumber buku Prof. Dari sini ada bab 1, guru Pasundan dalam perspektif pedagogik. Nah, jadi kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting karena pendidikan tersebut jika dilihat secara lebih detailnya gitu, tidak hanya membina aspek kognitifnya saja, akan tetapi juga membina aspek efektif seseorang. Maka dari itu pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis agar pendidikan tersebut dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita luhurnya, yaitu ada terlaksana peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua ada terrealisasikan kemandirian untuk tiap-tiap unit pendidikan. Yang ketiga ada terrealisasikannya ciri khas unit pendidikan Pasundan secara kreatif, inovatif, kompetitif untuk mencapai unit pendidikan unggulan. Yang keempat ada terbangunnya iklim kerjasama yang kondusif. Yang kelima ada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan atau YVDM Pasundan. Pendidikan dan menunjangnya menjadi sewu siwi paguyuban Pasundan yang pangkuh ngalaksanakeun agamana, luhur dina ilmu pangawaruhna jeung jember dina budayana. Ada juga konsep nyantri nyunda nyakola. Istilah nyunda nyantri dan nyakola ini merupakan suatu proses karena istilah ketiga tersebut juga suatu proses untuk menjadi orang Sunda gitu, yang selalu dibarengi dengan spirit keagamaan dan juga ilmu pengetahuan. Konsep nyunda. Nah, jadi nyunda ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan pada profesi guru di lingkungan persekolahan dengan hal sederhana seperti menggunakan bahasa Sunda dalam kesempatan yang mendukung gitu, menggunakan ciri khas pakaian Sundanya pada kegiatan tertentu dan membuat kegiatan yang mengarah pada pelestarian budaya Sunda. Ada juga konsep nyantri. Nah, jadi konsep nyantri ini dalam karakteristik guru Pasundan dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari melalui pencerminan sikap dan akhlak mulia dalam kehidupannya, maupun menjadi suri tauladan yang baik dalam hal taat keagamaannya dan kepercayaannya. Yang ketiga ada nyakola. Konsep nyakola ini dapat dikarakteristikan guru Pasundan dapat tercermin dalam kepribadiannya yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalani kehidupan, menjadi pribadi yang cerdas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan komunikasinya. Selanjutnya ada istilah dan pengertian pedagogik. Pedagogik ini merupakan ilmu yang membahas atau mengkaji pendidikan, yang ilmu pendidikan bagi anak. Jadi pedagogik ini mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogik merupakan teori pendidikan anak secara etimologis gitu. Jadi pedagogik ini berasal dari bahasa Yunani atau paedos yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantarkan, membimbing. Nah, jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno ini, yang pekerjaannya mengantar anak majikannya ke sekolah.
Istilah pedagogik. Istilah pedagogik berasal dari bahasa Inggris atau pedagogi, dari bahasa Yunani kuno naidoiuneos, paidagogo dari next phase, anak dari agi, memimpin secara literal, memimpin anaknya gitu. Di Yunani kuno ini adalah seorang muda yang menyelidiki pendidikan anak laki-laki majikannya. Pedagogik sebagai ilmu. Pedagogik sebagai ilmu pendidikan adalah kata jadian dari verba didik dan imbuhan pean dalam bahasa Indonesia. Sebuah verba dengan imbuhan pean sering merujuk pada sebuah proses atau peristiwa atau kejadiannya. Pedagogik ini merupakan ilmu empiris, rohaniah, normatif, dan praktis. Empiris maksudnya ilmu pendidikan, objeknya dijumpai di dunia pengalaman menurut Lagerfeld dan Ricciardia. Objek pedagogik adalah fenomena pendidikan, sedangkan Yusuf Jajadisastra dan Sutarja berpendapat bahwa objek ilmu pendidikan itu adalah tindakan pendidikan. Yang kedua ada rohaniah. Maksudnya, suasana pendidikan itu didasarkan pada hasrat manusia untuk menafsirkan hakikat peserta didik secara tepat, yaitu bukan semata-mata objek gitu, bukan semata-mata objek alam, dan untuk tidak membiarkan peserta didik pada nasibnya menurut alam. Yang ketiga ada normatif. Maksudnya dari normatif ini ilmu pendidikan didasarkan pada pemilihan antara yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk untuk peserta didik dan untuk manusia pada umumnya. Yang terakhir ada praktis. Maksud dari praktis bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana seharusnya bertindak gitu. Begitu banyak juga alasan mengapa seorang guru harus memahami dan mempelajari pedagogik ini. Nah, jadi hal yang paling dasar adalah karena seorang guru perlu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab cara berkepribadiannya sebagai seorang pendidik itu. Guru selain harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi tertentu, guru juga harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohaninya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru adalah pengganti orang tua ketika berada di sekolah. Guru sebagai pendidik akan menghadapi anak didiknya yang berasal dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda, menyangkut nasib hidup dan kehidupan manusia serta hak asasinya. Selanjutnya ada hakikat mendidik dan belajar. Nah, jadi karakteristiknya pendidikan di dalam arti luas ini sebagai yang ke-1, pendidikan akan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua ada tujuan pendidikan sama halnya dengan tujuan hidup setiap individu. Yang ketiga, pendidikan ditunjukkan untuk semua orang dan berlangsung bagi siapapun. Yang keempat, ada pendidikan terbentuk dari berbagai kegiatan, aktivitas, tindakan, atau kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh itu terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang individunya. Yang kelima, ada pendidikan dapat berlangsung dimanapun, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, ada pendidikan tidak terbatas hanya kepada para pendidik profesional. Nah, jadi mendidik dan mengajar ini, pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Sama hal sepertinya manusia, hewan pun belajar, tetapi hewan mempelajari sesuatu
yang melalui instingnya gitu, bukan menggunakan akal. Sedangkan manusia itu belajar menggunakan akal dan pikiran dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dimaksud untuk menuju pendewasaannya, guna mewujudkan kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan primer dari keluarga, khususnya orang tua. Kemudian anak-anak ini akan tumbuh dewasa dan berkeluarga. Anak-anak yang telah tumbuh dewasa tersebut pun akan mendidik anak-anaknya juga begitu siklusnya. Kemudian jika di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa akan dididik, diajar, didamping, dan dilatih oleh guru dan dosennya. Untuk mendidik itu bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah hingga jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat dan secara instan. Pendidikan ini merupakan kegiatan integratif dalam mengolah berpikir dan mengajar, juga diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi, bertujuan untuk membuat materi yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan wawasan keilmuan, menumbuh keterampilan, hingga menghasilkan perubahan sikap, mental, atau kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar dan dalam kehidupannya bermasyarakat. Definisi belajar ini adalah proses konformitasasi sosialisasi yang turut menegakkan kemandirian si pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Juga termaksud di dalamnya kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada tiap individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat pergaulan. Lingkungan pendidikan menurut Hasbullah mencakup 3 hal, yaitu yang ke-1, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua ada kebudayaan atau lingkungan budaya, yaitu warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup, dan pedagang keagamaan. Yang terakhir ada kelompok hidup bersama, yaitu lingkungan sosial atau masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Lingkungan juga ada fungsi pertama dari lingkungan pendidikan, itu membantu para peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, dan berbagai sumber pendidikan yang tersedia gitu, agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua dari lingkungan pendidikan itu untuk mengajar tingkah laku umum dalam menyeleksi dan mempersiapkan peranan-peranan umum dalam masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat itu berfungsi dengan baik, apalagi setiap individunya dapat belajar berbagai hal seperti pola tingkah laku umum terhadap peranan yang berbeda-beda pada setiap individunya. Lingkungan pendidikan ini tempat seseorang di mana memperoleh pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan ada juga yang bersifat material. Selanjutnya, menguasai karakteristik peserta didik. Nah, jadi melihat kompetensi pedagogik ini merupakan salah satu
jenis kompetensi yang mutlak itu perlu dikuasai oleh guru. Kompetensi pedagogik ini pada dasarnya kemampuan guru dan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini merupakan ciri khas yang akan membedakan guru dengan profesinya dan akan menentukan tingkat pemberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Ada poin menguasai karakteristik peserta didik. Jadi guru itu harus mampu mencatat menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajarannya. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Yang pertama, guru itu dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Yang kedua, guru harus memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru itu harus bisa mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Selanjutnya, guru itu harus mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Selanjutnya, guru itu harus membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Yang terakhir, mungkin ada guru itu harus memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik itu tidak termarginalkan gitu atau tidak tersisihkan. Menguasai teori pembelajarannya dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi teori belajar ini penguasaan teori belajar pada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik sangat penting bagi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan optimal. Dalam kompetensi guru dituntut mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajarannya yang menjadi secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru juga harus menyesuaikan metode pembelajaran supaya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Baik pengetahuan yang disertai motivasi yang tinggi untuk menerapkannya sangatlah penting dan menentukan bagi guru dalam upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal itu. Berikut ini ada langkah-langkah pembelajaran yang berbasis masalah itu. Yang langkah pertama, guru menyaji fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Bentuknya bisa berupa gambar, teks, video, fenomena real, dan sebagainya. Yang kedua ada klarifikasi permasalahan. Nah, jadi si siswa ini harus melakukan identifikasi terhadap fenomena yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkannya. Siswa juga harus melakukan klarifikasi terhadap masalah yang ditemukan. Langkah ketiga ada brainstorming. Nah, jadi siswa ini harus mengidentifikasikan masalah dan melakukan brainstorming dengan fasilitasi guru. Guru juga harus memfasilitasi siswa untuk mengklarifikasi fakta, konsep produser, dan kaidah dari masalah yang ditemukan.
siswa juga harus mendapatkan deskripsi dari masalah apa saja yang perlu dipelajari. Untuk menyelesaikan masalahnya, mungkin deskripsi konsep yang sudah ada dan belum diketahui, menemukan penyebab masalah, dan menyusun juga rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, ada siswa juga harus melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyelesaian masalah, perpustakaan, web, dan berbagai sumber dari data yang lain serta melakukan observasi. Langkah keempat, ini berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalahnya. Kembali lagi ke siswa melakukan brainstorming, klarifikasi informasi atau konsep dan data terkait dengan permasalahan yang ada dan menemukan solusinya, melakukan learning. Langkah kelima ada presentasi hasil menyelesaikan masalah. Nah, jadi siswa ini harus mempresentasikan hasil brainstormingnya tentang solusi yang dikemukakan untuk penyelesaian masalahnya. Yang terakhir ada refleksi. Nah, jadi siswa ini harus mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya ada media belajar dan proses mendidik. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan fundamental yang dilakukan secara sadar dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan institusional yang diemban oleh lembaga yang menjalankan misi pendidikan. Tujuan institusional ini yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidik melalui kegiatan pembelajaran itu tidak lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi pedagogik ini selanjutnya yang menjadi unsur penilaian kinerja guru. Ini kompetensi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidiknya. Dalam kompetensi ini guru dituntut harus mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya, indikator kompetensi atau kinerja pada kegiatan pembelajaran yang mendidik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru itu harus melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun lengkap. Yang kedua, ada guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang membantu proses belajar peserta didik. Yang ketiga, guru mengomunikasikan informasi baru. Yang keempat, guru ini harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Maka untuk menguasai kompetensi kegiatan pembelajaran yang mendidik dan melaksanakan sebagai bagian dari kinerja guru, setidaknya perlu memiliki pengetahuan tentang hal tersebut sebagai berikut ini. Nah, jadi yang pertama harus merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran yang mendidiknya. Yang kedua, pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, ada komunikasi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, ada pembelajaran ilmiah dan kontekstual. Yang kelima, ada pembelajaran dengan strategi metode yang bervariasi. Nah, pengetahuan ini dengan motivasi yang tinggi untuk menerapkannya sangatlah penting dan menentukan bagi guru upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal tersebut, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang mendidiknya. Untuk memahami apa saja sih untuk memahaminya? Nah, jadi untuk memahaminya dengan pembelajaran yang mendidik, sebaiknya pahami dulu arti mendidik itu apa gitu. Nah, dituliskan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, baik kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pembelajaran yang mendidik ini dapat diartikan sebagai pembelajaran yang membuahkan bukan saja dasar-dasar pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, melainkan harus sekaligus menumbuhkan karakter yang kuat serta menguasai kecakapan hidup, sehingga tampil sebagai manusia yang penuh kasih terhadap sesama serta menjunjung tinggi etika serta bersemangat dalam bekerjanya. Memotivasi untuk guru dapat memotivasi untuk siswa dengan cara membangkitkan minat belajar dan dengan cara menimbulkan dan memberikan harapan akan tercapainya suatu tujuan dapat menjadi motivasi yang ditimbulkan guru ke dalam diri siswa. Salah satunya jadi berani harapan itu dengan cara mudahnya siswa dalam menerima isi pembelajaran, yaitu melalui pemanfaatan media pembelajarannya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.